Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 Anatomi dan Fisiologi Manusia akan memberikan penjelasan singkat mengenai paratiroid. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Guifa Anissa Nugraha, Aisyananda Caila Amri, Rifki Fahrul Rozi, Aziza Hanun, Anissa Salsabila Johar, Donna Salmanovita Putri, Rizky Faiz Fadilah, Baik Nila Gross, Laras Fadilah, dan Satrio Aji Wibowo. Lokasi kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah 4 kelenjar-kelenjar seukuran kacang polong yang letaknya bilateral, yaitu melekat di bagian atas dan bawah kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher, dan kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid adalah parathormon atau PTH. Kelenjar paratiroid terletak di daerah dorsal kelenjar gondok. Fungsi parathormon adalah mengendalikan kadar kalsium dan fosfor dalam darah dan tulang. Kekurangan PTH menyebabkan kejang otot atau disebut tetanus. Kelebihannya menyebabkan batu ginjal, tulang abnormal, tulang rapuh, bahkan patah. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan duodenum. Slide selanjutnya itu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pengendalian kalsium di dalam darah oleh hormon parathormon atau yang biasa disebut juga dengan PTH. Jumlah PTH yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid ditentukan oleh kadar kalsium dalam darah. Bila kadar kalsium yang ada di dalam darah menurun, kelenjar paratiroid akan dirangsang untuk mensekresikan PTH sehingga didapatkan kadar kalsium yang normal di dalam darah. Demikian pula sebaliknya, bila kadar kalsium yang ada di dalam darah meningkat, maka pengeluaran hormon PTH dari kelenjar paratiroid ditekan, sehingga kadar kalsium dalam darah kembali normal. Dengan mekanisme kontrol semacam ini, kadar kalsium yang ada di dalam darah dapat dipertahankan dalam keadaan normal. Fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama yaitu memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. Yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal. Mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor. Yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di usus. Dan yang terakhir, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Kerja hormon paratiroid. Kerja dari paratiroid adalah mengambil kalsium dari cadangan dan menambahkan ke dalam cairan tubuh bila dibutuhkan. Konsentrasi dari kalsium dalam cairan tubuh dapat bekerja dengan normal jika dijaga dalam batas-batas tertentu. Paratiroid yang bekerja dalam keadaan tidak normal dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kejang. Kalsium dan fosfor sangat penting untuk kerja normal dari otot dan syaraf. Kegagalan paratiroid sering menyebabkan ketidakseimbangan dalam tingkat kalsium dan fosfor, di mana hal ini menghasilkan kontraksi otot berlebihan. Baik, selanjutnya hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal dan dengan cara penginduksian sel-sel tulang osteoklas untuk merombak matriks bermineral pada tulang sejati dan melepaskan kalsium ke dalam darah. Tingkat kalsium dalam darah sangat penting sebab berperan dalam penggumpalan darah, kontraksi otot, dan aksi syaraf. Kebanyakan fosfor dalam tubuh bergabung dengan kalsium dalam tulang, dan keseimbangan asimilasi serta ekskresinya berkaitan erat dengan kalsium. Jika kelebihan hormon ini akan berakibat kadar kalsium dalam darah meningkat. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya endapan kapur pada ginjal. Jika kekurangan hormon menyebabkan kekejangan yang disebut tetanus.